Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malik Rikjan, NIM 1912107179 dari semester 5 Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membahas tentang keberhasilan proses pembelajaran. Yang pertama itu keberhasilan proses pembelajaran. Proses belajar merupakan inti dari proses pendidikan formal, di mana guru sebagai pemegang peranan utama. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola proses belajar, sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat yang optimal. Salah satu unsur penting dalam proses belajar mengajar adalah membangun kebiasaan untuk terus-menerus belajar yang senantiasa haus akan informasi dan haus akan pengetahuan. Belajar bisa dilakukan dengan banyak cara. Yang pertama itu dengan membaca, menyimak, melihat, mengalami, dan melakukannya dengan diri sendiri. Adapun faktor-faktor yang digunakan sebagai pendukung dalam keberhasilan proses pembelajaran, ada faktor tujuan, ada faktor guru atau pengajar, ada faktor kegiatan pengajaran. Yang pertama itu tujuan. Tujuan adalah pedoman sekaligus sebagai sasaran yang akan dicapai untuk keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar. Menurut Zamarah dan Aswan Zain tahun 2002 halaman 124, tercapainya tujuan adalah suatu hal yang keberhasilan dan pengajaran. Perumusan tujuan akan mempengaruhi kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh guru. Apabila tujuan tersebut sudah jelas akan digunakan dalam keberhasilan proses pembelajaran, maka hakikatnya tujuan inilah yang dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam memilih satu metode yang efektif di dalam pembelajaran. Yang kedua itu ada guru atau pengajar. Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik di sekolah. Guru merupakan orang yang berpengalaman dalam profesinya, dengan keilmuan yang dimilikinya, dan dapat menjadikan anak didik menjadi orang yang cerdas. Menurut Zamarah dan Aswan Zain tahun 2002 halaman 126. Yang ketiga itu kegiatan pengajaran. Pola umum kegiatan pengajaran adalah terjadinya interaksi antara guru dengan anak didik dengan bahan sebagai perantaranya. Menurut Zamarah dan Aswan Zain tahun 2002 halaman 129, strategi dalam penggunaan metode mengajar sangat menentukan kualitas dan keberhasilan belajar mengajar. Hasil pengajaran yang dihasilkan dari pengumuman metode yang berbeda akan terlihat perbedaannya. Oleh karena itu, guru harus pandai dalam penggunaan metode dalam keberhasilan proses belajar ini. Yang kedua yaitu proses belajar. Belajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif yang terjadi interaksi antara guru dan anak didik. Interaksi ini terjadi karena dalam kegiatan belajar mengajar diarahkan untuk mencapai keberhasilan yang telah dicita-citakan. Salah satu faktor keberhasilan seseorang adalah mempunyai konsep diri yang baik. Konsep diri adalah kunci pembuka harta karun potensial. Konsep diri merupakan pondasi utama keberhasilan dalam proses pembelajaran. Konsep diri ini terdiri dari 3 komponen yang ideal. Yang pertama itu citra diri dan harga diri. Menurut Gunawan 2006 tahun halaman 19. Di samping itu, metode juga memiliki peranan yang cukup besar dalam proses belajar. Dapat dikatakan pembelajaran dicapai dengan penggunaan metode yang tepat, sesuai dengan standar keberhasilan yang sudah ada di dalam suatu tujuan. Yang ketiga itu macam-macam metode pembelajaran.
Di sini saya menggunakan yang pertama itu adalah metode ceramah. Metode ceramah ini sebuah metode yang bisa dikatakan metode tradisional, karena sejak dahulu metode ini sudah digunakan sebagai alat komunikasi antara guru dengan anak didik dalam proses belajar. Dalam pembelajaran yang menggunakan metode ceramah, perhatian terpusat pada guru, sedangkan anak didik hanya menerima secara pasif. Yang kedua, di sini saya mengambil metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah cara penyajian dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab. Metode ini dimaksudkan untuk merangsang berpikir dan membimbing anak didik dalam mencapai kebenaran dan keberhasilan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga itu ada metode diskusi. Metode diskusi merupakan salah satu cara mendidik yang berupaya untuk mencoba masalah yang dihadapi. Tujuan penggunaan metode ini, diskusi, adalah untuk memotivasi kepada anak didik agar berpikir dengan sebenarnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.